Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bulungan Blok M. Ya, ini pengobatan alternatif Arifurkon berada di sini. Nah, sambil jalan-jalan, lihat suasana malam di daerah sini. Sambil perkenalkan promosian pengobatan ini. Insya Allah Allah yang pertemukannya menjadi kejodohannya. Nah, bagi pasien yang sudah berobat ke dokter, yang sudah berobat kemanapun, Allah belum memberi kejodohannya, solusi tercepat segera buktikan di pengobatan alternatif Arifurkon. Setelah Anda membuktikannya, insya Allah baru yakin, baru akan percaya. Semakin pasien sudah divonis sama dokter untuk dioperasi, jadi pengoperasian saya nggak berusaha bedah, nggak berisiko fatal. Ini saya tanyakan langsung sama pasien yang ingin ikhtiar untuk berobat. Nah, ini berada di, ini cewek-cewek cantik ini pada bawah jalan. Banyak promosi, banyak pedagang di sini. Nah, ini banyak remaja ya, yang suka wisata daerah sini. Nah, ambil refreshing. Nah, ini saya tanyakan langsung sama pasiennya. Tolong terangkan keluhan yang dirasakan. Sakit di kaki kiri dan sering bergerak di kaki kiri saja. Kebanyakan di aktivitas. Utarakan keluhan yang dirasakan sakitnya, kan? Mengenyut. Hah? Nyeri? Nyeri. Pegel gitu ya? Pegel. Nah, ini judulnya. Iya. Keluhan yang tidak diungkapkan, saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Nah, ya. Nah, ini sudah berapa lama kira-kira? Dalam 2 hari. Baru 2 hari ini. Nah, ini penyakit itu nggak mungkin dadakan, nggak mungkin tiba-tiba. Nah, harus jujur terus terang. Mungkin dulu sering terjadi kali. Enggak. Oh, enggak. Baru-baru ini. Baru-baru ini? Iya. Kaki kiri ini ya? Iya. Nah, nanti habis ini saya tanya langsung ya. Nah, ini langsung mulai ya. Siap ya. Siap ya. Bismillah. Istighfarnya kusuk ya, istighfarnya ya. Istighfarnya kusuk supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini ya. Siap ya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. Istighfar kusuk ya, istighfar, astagfirullahaladzim, supaya mengurangi rasa sakit. Allah berkehendak, apa yang terjadi bisa terjadi. Api panas, kalau Allah mengenai panas nggak panas. Nah, kusuk ini istighfarnya supaya mengurangi rasa sakit. Paling lama 2 detik, bisa bikin 1 detik. Saya ukur kemampuannya, siap ya. Ya. Tahu metode saya, tahu kan? Ini totokan saya ini seperti perbandingannya minum obat. Dosis rendah, turun rendah. Dosis ini totokan saya tinggi. Saya tanya mau sembuh. Sekarang apa besok? Hanya kuasa Allah. Saya balik tanya apa sini. Siap nggak dengan saya metode totokan saya ini? Totokan saya itu ukur kemampuannya, sama ya. Tanpa ngomong saya tahu. Sebelum dokter berani memutuskan obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Ini nggak cukup 1 jam. Dokter sebelum selesai ngontrol 4 alat, saya sudah selesai ngobati. Ini nggak perlu pakai alat lagi, karena semua penyakit ada di Google. Ya. Sudah dijelaskan di Google. Penyakit yang berbeda-beda, pastinya ngerasain rasa sakit yang berbeda-beda. Punya ciri-ciri yang berbeda pula. Ya. Kalau pasien sudah divonis sama dokter konsumsi obat seumur hidup karena penyakit jantung. Ini kalau sudah ikhtiar membuktikan berapapun harga nominalnya, saya suruh jangan dikonsumsi lagi. Maka buktikan pengobatan saya ini ciri khasnya tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua punya ciri khas, habis obati lalu saya tanya hasilnya. Yang ketiga, jika pasien mengomentarinya, jika tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Bukan saya mendahului Allah, bukan saya pintar, semua ini proses pengalaman perjalanan saya pernah menangani semua penyakit secara medis. Ya, ayo ya, kemampuannya ya, siap, punya mental, punya power ya.
Kalau pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, pasti bosen dengan obat. Ketemu obat itu lagi. Jadi pengobatan saya nggak pakai obat, nggak pakai ramuan. Ya bang, siap ya? Coba lagi ya, siap. Aduh sih. Siap. Ya, banyak sekali pengobatan dengan metode yang sama. Pijat atau saya banyak sekali, tapi cara menanganinya berbeda, hasilnya pun berbeda. Kita dulu, ini taruh, ini simpan. Siap. Siap, merem satu T. Satu T, merem, siap. Satu T. Satu T. Masuk lagi. Lu bayar nggak? Terus, satu T. Bohong. Merem satu T ya. Siap. Satu T. Jangan jauh. Siap, satu T. Allah. Satu T. Satu T. Lurus. Siap, merem satu T. Satu T. Masuk lagi. Masuk. Miring, siap. Siap ya, merem ya, putar ya, itu ya, satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T, siap. Satu T, ya. Satu T. Siap, satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Terus. Mundur. Kendiran. Belakang. Asal lagi. Asal. Asal. Asal lagi. Allah. Asal. 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 Siap. Siap. Coba oke. Allah. 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 Oh. Terus. Oke. Oke. Merem. Kawan ya, oke. Allah. Allah kemana-mana. Ambil napas, ambil istirahat. Ini baru satu kaki. Ini saya obatin baru satu kaki. Baru sebentar. Saya ukur kemampuan pasien. Saya tambah lagi lebih mantap lagi. Banyak sekali pengobatan dengan menggunakan metode yang sama. Pijat atau saya banyak sekali. Ya. Tapi cara menanganinya berbeda. Hasilnya pun pastinya berbeda. Kalau pasien sudah berobat ke pijat atau saraf kemanapun, pastinya banyak yang trauma. Ya, bukannya sembuh, tersiksa, tersakiti, makin parah. Ini saya muncul ini mengklarifikasi bagi orang-orang yang trauma, orang-orang yang jerah. Setelah konsultasi, muncullah keberanian untuk berobat. Punya power, punya energi untuk mengalahkan sakit. Kalau nggak siap mental, jangan berobat. Ini momentum keras, karena pengobatan saya nggak pakai obat dengan beraman. Ini langsung saya tanya sama pasiennya. Ini sebelum saya lanjutkan kaki sebelah kanan, saya tanya dulu sama pasiennya, jangan sampai kejujuran. Ini penyakit banyak sekali ini. Tanpa ngomong pun saya tahu, bukannya saya dukun, bukannya saya peramal. Ini saraf yang saya pegang nggak bisa dibohongin. Ini penyakitnya banyak sekali, masih muda. Ini apalah arti besarnya suatu barang. Kalau sudah berobat untuk vitalitas besar barang, itu bukan pengobatan. Nah, nafsu orangnya aja. Buat apa besar atau letoy?
penyakit pria ada 3, ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Nah, kalau sudah berobat kemanapun belum ada perubahannya, segera buktikan. Ini masih muda ini bermasalah, nggak ngomong saya tahu. Sudah keluarga masih sendiri. Nah, ini masih sendiri ini bermasalah. Makanya nanti saya kasih kunciannya, cara merawatnya, cara menjaganya. Ini bermasalah, ya paham? Ini katanya dulu. Tadi sama sekarang ada bedanya nggak? Ada bedanya. Gimana rasa bersyukurnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ini penyakitnya pertama, ini lambungnya parah, paham? Ya, kalau pasien sudah divonis sama dokter asam lambung sudah parah, nggak mau terima makanan, ke dokter gantinya infus pengganti makanan. Ini kalau sudah membuktikan di pengobatan saya, kelenger sebentar. Ya, ini bau kopi enek, apalagi minumnya. Dokter tidak akan berani, ini minum obatnya, habis minum obatnya, ini minum kopinya nggak berani. Ini kalau pengobatan alternatif bukan, habis saya obatin saya suruh minum kopi. Nanti mau minum kopi lagi apa tidak terserah. Ini asam lambung udah parah, nggak mau nerima kopi, langsung muntah. Nah, ya paham? Pertama, ini kolesterolnya tinggi, mudah masuk angin. Yang kedua, rematik asam urat. Ini pegelnya itu bukan di kaki aja, dari kaki, pundak, punggung, pinggang, tangan bermasalah semua, paham? Ini kalau tukang urut dibelojotin, ya diurut seluruh badan. Nggak akan tahu pasien punya penyakit apa, karena di luar saraf. Ini saraf semua, yang sampai saya semua. Ini banyak sekali pengobatan yang menggunakan metode sama, visit saraf. Tapi cara menangannya berbeda. Kalau sudah ke akupuntur, sudah ke tusuk jarum, sudah ke ahli dokter saraf, pasti pasien merasakan hasilnya setelah diobatin. Paham ya? Yang kedua, ini rematik asam urat, ya. Yang ketiga, ini kadar gula tinggi. Bukan berarti diabetes, ada kadarnya. Mudah ngantuk, lemes, gak bergairah, gak semangat. Paham? Yang keempat, ini punya riwayat darah tinggi, paham? Saya nggak perlu pakai alat lagi. Di sini darah tinggi apa? Gampang emosi. Emosi ada 2. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang. Tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, paham? Yang emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mau coba bukan bisa karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang sensitif. Makanya orang stroke yang semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini berkaitan saraf. Satu tegang, gimana orang menyembuhkan? Berapapun hartanya akan habis ludes. Selama riwayat ini tidak ada orang stroke jangan sembuh, paham? Dokter memberi obat tinggi tujuannya apa? Supaya nggak sakit kepala atau pusing. Sering terjadi, paham? Benar nggak omongan saya? Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Darah tinggi aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Kalau sakit kepala pusing bahaya. Kontak dengan emosi, banyak sekali orang yang jatuh kamar mandi, pecah pembuluh darah otak, kalau nggak ada ya stroke. Makanya 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang ratusan jenis penyakit medis yang sebutannya susah sekali karena 4 faktor penyakit yang menjadikan malapetaka, ya paham ya? Kontrol emosinya. Makanya orang yang sudah secara tertulis darah tinggi itu nggak bisa hilang sulit, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana ujinya? Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kalau muslim ya selalu minta Allah, jadi nggak mudah teringat lagi rasa kesal jengkel. Insya Allah darah itu normal. Kalau akan dicek ke dokter normal, bukan berarti darah tinggi turun, bukan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala, paham? Kalau sakit kepala ya pasti tinggi tensinya. Nah, tujuan punya dokter memberi obat tinggi supaya nggak sakit kepala atau pusing, paham? Bukan untuk menurunkan. Ya, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin, pengobatan alternatif Arif Bukan. Jangan lupa like dan beri subscribe.